bersimbah darah, menggenang air mata aku besarin kamu. Aku gak ingin kamu lahir cuman calon penghuni neraka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Wal baladut thayyibu, tanah yang baik, yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, mengeluarkan tanaman yang baik-baik. Walladzi khabutha, tanah yang tandus, tanah yang tidak baik, la yakhruju illa nakida, hanya akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang baik. Apa makna ayat ini? Setelah cerita tentang tanah, langsung ayat berikutnya tentang Nabi Nuh alaihissalam. Lama saya mikir, apa hubungan tanah yang baik menumbuhkan tanaman yang baik dengan Nabi Nuh alaihissalam? Nggak ada hubungan sama sekali. Yang satu cerita tanah, yang satu cerita Nabi Nuh. Ternyata direnung-renung-renung, Nabi Nuh bibit yang baik, tapi karena tidak disemai di tanah yang baik, tumbuhlah tanaman yang tidak baik. Tanaman itu bernama Kan'an. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke perahu bapak. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku tidak perlu ikut bapak, aku akan naik ke atas bukit yang tinggi yang bisa menyelamatkan aku dari air. Akhirnya dia pun tenggelam. Ketika akan tenggelam, apa kata Nuh alaihissalam? Ya Rabb, ya Allah, inna ibni min ahli, itu anakku ya Allah, tolong selamatkan dia ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak baik. Lahir anak tidak baik dari seorang nabi yang baik, karena bibit itu disemai di tanah yang tidak baik. Maka beruntunglah anak-anak yang lari-lari, lompat-lompat di luar, mereka dari tanah-tanah yang baik, maka lahirlah dari ini semua anak-anak yang soleh dan solihah. Amin. Ceramah ini hanya saya ceramahkan di depan ibu-ibu. Karena kalau saya ceramahkan di depan bapak-bapak bahaya. Kenapa? Karena kalau saya ceramahkan di depan bapak-bapak tadi malam, dari tanah yang baik akan lahirlah bibit-bibit yang baik. Dia pulang ke rumah, nampaknya mah papa mau ganti tanah baru. Bahaya. Makanya ini hanya ceramah untuk ibu-ibu. Supaya apa? Ibu-ibu memperbaiki diri, yang gadis yang belum nikah supaya hijrah, yang sudah punya anak tetap perbaiki jiwa, raga, iman, ilmu, amal, maka insya Allah anaknya pun akan baik-baik. Perempuan yang salihah itu idza ra'aitaha sarratka, kalau kau pandang hatimu senang. Bukan senang karena bedaknya 3 inci, bukan senang karena lipstiknya tebal, tapi senang karena dia basah bekas air wudhu habis sholat duha. Senang karena dia habis khatam Quran, baca Yasin, surat Al-Kahfi, surat Al-Waqi'ah. Idza amartaha, kalau kamu perintahkan, kamu ajak, dia ikut, dia manut, dia patuh. Wa idza ghibta, kalau kamu pergi jauh, dijaganya anak-anakmu, rumahmu dia jaga. Kamu pergi, rumahmu utuh, hartamu tak berkurang, anakmu sehat walafiat. Kamu jangan pandang perempuan karena kesempurnaan. Man talaba akan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari teman sempurna seumur hidup akan hidup sendirian. Maka pandanglah perempuan karena dia akan menjadi ibu bagi anak-anakku. Pandanglah perempuan
dia akan menjaga harta dan martabat diriku. Pandanglah perempuan, karena dia akan menemani aku nanti sampai masanya aku tua. Ibu kasih tahu sama bapak, papa jangan sepele sama mama. Mama nggak terlalu cantik, tapi setianya luar biasa. Nanti sampai masanya kamu stroke, mati badan sebelah, yang akan nyuapin kamu makan siapa? Nih, udah kamu jangan sepele. Ibu orang tua saya adalah biasa, bukan LCMA, tidak pernah di Mesir, ibu rumah tangga, tapi dia tidak hanya melahirkan saya, dia mendidik saya. Aku nggak mau kamu berzina. 9 bulan 10 hari kamu kukandung di sini, nak. Aku susukan kau 2 tahun, nak. Mengalir darahku dalam badanmu, nak. Aku nggak ingin kamu lahir cuman jadi calon penghuni neraka. Ustadz yang ceramah belum tentu masuk ke kepalanya, tapi kalau ibu yang ngomong, nak, aku nggak ingin mengandung kamu, aku melahirkan kamu meregang nyawa. Kamu tahu nggak? Bersimbah darah, menggenang air mata aku besarin kamu. Aku gak ingin kamu lahir cuman calon penghuni neraka. Kamu jangan korupsi, kamu jangan pakai narkoba, istri kamu jangan kamu sakiti, karena aku juga perempuan. Perempuan jangan kamu ganggu, mereka itu ibumu, sama dengan adikmu yang perempuan. Itu masuk ke kepala dia. Dia katakan, ibu cerewet, gak apa-apa, ibu gak usah sakit hati. Kenapa? Ibu sudah selamatkan dia. Nanti 20 tahun akan datang, dia akan meleleh air mata. Kapan? Ketika akan minta doa restu akad nikah. Mama, maafkan salah adik selama ini. Meleleh air mata ibu duduk saat mendampingi anak. Ibu kok nangis? Anaknya kan sudah nikah, sudah ketemu jodoh. Nangis kenapa? Ini air mata kebahagiaan Pak Ustadz. Mohon maaf, Ustadz gak bisa bedakan mana air mata sedih, mana air mata bahagia, karena warnanya sama. Tapi ibu sudah senang, selamat. Saya ini wanita karir Pak Ustadz, bukan duduk jaga di rumah. Gimana caranya? Oke, jam 8 pagi berangkat, jam 1 siang break, jam 5 sore pulang, sampai ke rumah HP-nya mati. HP, mohon maaf, untuk sementara engkau innalillah wa inna ilaihi rajiun. Aku mau dengan anakku dulu, peluk cium, sayang. Jangan sampai dia datang bangga bawa kertas. Mama, 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 nilai adik lihat, nilai adik lihat. Ya, sebentar ya. Nilai adik mah, nilai adik. Sebentar ya, sebentar ya. Nilai adik, ya mana nilainya, mana, ini, dipoto nilainya. Dah ya, pergi sana main. 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, kita pun akan minta sama dia, nak, tolong ambilin air mama, udah gemetaran nih. Sebentar ya, dia ambil air, dia foto. Berapa banyak ibu-ibu yang mestinya 6 tahun pertama dia memberikan kasih sayang total. Kenapa anak disuruh sholat umur 7 tahun? Muru auladakum bis sholat wa abna'u sab'ah. Anakmu suruh sholat umur 7. Kenapa 7? Karena 6 tahun adalah the golden age, golden emas, age, usia emas. 2 tahun pertama peluk cium susu, peluk cium susu. 2 tahun pertama. Sekarang 2 tahun pertama hubungan ibu dengan dia sudah putus, karena ibu serahkan dia kepada Siti Al-Baqarah, sapi betina. 2 tahun kedua, 4 tahun, lari-lari, lompat-lompat, lari-lari, lompat-lompat, lari-lari, lompat-lompat. Dia tidak dapatkan kasih sayang lari-lari, lompat-lompat. Kenapa? Ibu serahkan dia ke Pak Ud dan Bu Ud. Pak Ud, pendidikan anak usia dini. 2 tahun ketiga, saat dia ingin mengadu, saat dia ingin berbagi, saat dia ingin ajak main pasir-pasiran, saat ini boneka-bonekaan, saat itu ibu serahkan dia ke TK. Akhirnya hubungan golden age putus dengan ibu. Setelah putus baru ibu heran,
kenapa ya Pak Ustadz, anak saya lebih mau curhat sama pacarnya daripada saya? Karena sudah diputus pita ibu dengan anak, emosional. Emosional melahirkan hilang. Dulu ibu-ibu bisa berkata kepada anaknya, kamu jangan lawan aku melahirkan kamu meregang nyawa. Sekarang melahirkan mudah sekali. Lahir. Beset lah. Gimana nih Pak Ustadz? Yang sudah berlalu gimana? Masa mau dimasukin ke dalam lagi? Gimana? Yang berlalu apa boleh buat? Tai kambing bulat-bulat. Akan datang kita perbaiki hubungan. Matikan HP, matikan, ajak ngaji. Maghrib ke Isya, TV mati, HP mati, kita bareng keluarga. Bapak, papa, mama, anak duduk ngaji. Buka Quran kamu. Kapan terakhir ibu bacaan anaknya lihat nun mati ketemu dengan qalqalah gimana bunyinya nak? Huruf sa gimana? Coba kamu baca. Sa letakkan ujung lidah di gigi atas. Sampai mati dia akan ingat. Nanti dia akan ajar anaknya, cucu ibu. Sini nak, dulu nenek kamu ngajarin ibu. Letakkan dulu gitu. Meleleh air matanya. Kita sama-sama doa ya untuk nenek kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gara-gara mengingat huruf sa. Setiap ketemu huruf sa, dia ingat dengan kita. Ingatnya di mana? Ngaji. Ingatnya di mana? Saat sholat tahajud bersama, ingatnya di mana? Saat iktikaf, ingatnya di mana? Dulu saat dibawa jalan-jalan sana-sana, lari sana, lari.